Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmia Zahara, NPM 191200068, kelas 4B dari Prodi PGSD. Di sini saya membuat video sebagai tugas mata kuliah media pembelajaran. Dosen pengampu Bapak Rofian, SPD, MPD. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan dan memperlihatkan bagaimana cara membuat video media pembelajaran daring yang bisa digunakan oleh guru untuk sebagai media pada pembelajaran daring di masa pandemi ini. Oke, langsung saja pada proses pembuatan media. Pada step pertama, di sini saya sudah menuliskan nama, NPM, kelas, mata pelajaran atau mata kuliah, tergantung nanti yang membuat video. Berarti yang pertama kita harus memilih background. Seperti contoh di sini. Di sini saya memilih background ini. Kemudian kita bisa menambahkan teks. Teksnya sesuai dengan kebutuhan atau yang akan diajarkan. Juga bisa menambahkan foto atau logo sekolah. Seperti ini. Kemudian ini kita bisa mempraktekannya. Di sini saya sudah ada beberapa background. Nah, kita bisa memilih background dulu. Semisal mau pakai background yang ini, kita sesuaikan dengan ukuran karena kita maunya nanti diupload di YouTube, jadi kita menggunakan ukuran YouTube yaitu 16:9. Terus kita juga mengatur ukuran backgroundnya di opsi potong, terus pilih 16:9. Kita sesuaikan yang mau diambil sebagai background yang mana. Ini saya geser ke sini. Nah, kemudian kita bisa membalikkan gambar guru ini di sebelah kanan. Nah, gini. Selanjutnya kita bisa memasukkan teks atau foto pada background. Misalnya saya akan memasukkan balon percakapan. Kita bisa memilih file gambar yang sudah kita cari sebelumnya. Nah, seperti ini. Karena ininya di sini kita bisa membaliknya. Nah, karena pada balon percakapan ini ada background putih, tentunya tidak bagus ya. Jadi kita harus menjadikannya hanya balon percakapan, yaitu dengan pilih chroma. Kemudian kita sesuaikan gini. Nah, ini kan tadi gini. Kalau diginiin tinggal balon percakapannya aja, kan jadi lebih bagus. Kita centang. Nah, kita taruh gimana baiknya agar terlihat jelas dan menarik. Nah, setelah sudah gini, kita bisa memasukkan teks pada gambar yang ada huruf T-nya.
kita pencet. Kemudian kita pilih yang standar. Nah, pada bagian pertama biasanya saya memasukkan ajakan atau pertanyaan kepada siswa agar siswa bisa tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Karena pada materi ini saya membahas mengenai bangun ruang di kelas 1, maka saya membuat pertanyaan. Apa itu bangun ruang? Kita bisa memilih model teks seperti ini, disesuaikan dengan kebutuhan. Ukurannya juga disesuaikan. Nah, saya memilih ini. Warnanya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini juga bisa. Kemudian kalau sudah kita centang. Jadinya seperti ini. Lebih menarik bukan? Nah, kita bisa memberi gerakan pada balon itu seperti gini. Biar lebih menarik. Kita sesuaikan durasinya. Bisa dilihat gini. Untuk slide selanjutnya, kita bisa memilih background lainnya sesuai kebutuhan. Nah, untuk teks dan gambar awannya bisa disesuaikan sesuai durasi di background. Kemudian kita masuk ke background selanjutnya. Saya ingin mengganti backgroundnya. Nah, semisal mau pakai background yang ini. Nah, kan udah gini, karena tadi ukurannya belum sesuai, kita sesuaikan. Udah, di sini di pilihan potong, kita sesuaikan ke ukuran 16/9. Nah, di sini kita bisa memasukkan gambar pada yang bergambar picture ini. Bisa memilih foto. Saya mau memasukkan animasi guru seperti ini yang sudah saya download sebelumnya. Nah, di sini kita sesuaikan. Ini mau ditaruh di mana? Bebas sesuai keinginan. Nah, misal saya taruh di sini. Ya, ukurannya diperbesar dikit, nggak apa-apa. Nah, saya taruh di sini. Kemudian, kan tadi teksnya apa itu bangun ruang.
Kemudian kita mulai memasukkan teks dari penjelasan bangun ruang. Kita masuk ke teks standar. Karena tadi saya udah mencari materi, saya tinggal memasukkan. Bangun ruang adalah kita lihat di materi yang tadi udah saya cari. Suatu bentuk. Nah, semisal gini, dengan cara yang sama kita dapat mengubah teksnya mau menggunakan tulisan yang bagaimana. Malah saya menggunakan tulisan yang ini. Tempatnya bisa disesuaikan sesuai yang dibutuhkan. Warnanya juga bisa disesuaikan. Kalau sudah bisa dicentang. Nah, ini bisa dikasih gerakan. Bisa dilihat hasilnya menjadi begini. Nah, untuk background itu bisa disesuaikan dengan kreativitas dan kreasi masing-masing. Nah, di sini juga bisa menambahkan efek suara. Semisal kita pakai ini. Disesuaikan mau ditaruh di mana. Nah, seperti ini. Dan untuk durasinya juga bisa disesuaikan. Gini. Begitupun dengan slide selanjutnya. Yang pertama yaitu kita memilih background, kemudian disesuaikan dengan ukuran. Kalau ini menggunakan ukuran YouTube karena nantinya akan diupload di YouTube. Kemudian setelah memilih background, bisa memilih animasi seperti tadi ini gambar guru.
Kita lanjut. Nah, kita memasukkan animasi lagi gambar guru atau murid, bisa memilih ke gambar picture. Kita pilih ini. Kita pilih yang mau kita gunakan. Misalnya gambar guru. Ini. Kita bisa merubah posisinya, bisa di sini, bisa di sini sesuai keinginan. Kita perbesar dikit, kemudian taruh di sini. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bisa memasukkan teks sesuai dengan yang kita butuhkan. Begitu dengan selanjutnya. Nah, di sini tadi saya sudah meneruskan tentang materi selanjutnya. Seperti ini. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Agar lebih menarik, kita juga bisa memasukkan suara, yaitu pada opsi gambar nada. Kemudian kita bisa merekam. Kemudian kita tinggal memencet tombol merah ini. Begitulah cara membuat video pembelajaran sebagai media pembelajaran daring. Nanti akan saya perlihatkan hasil dari media video pembelajaran ini. Terima kasih. Ini adalah kurang lebih hasil dari pengeditan mengenai video pembelajaran yang bisa digunakan sebagai pembelajaran daring. Berikut akan saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Masih semangat dong mengikuti pembelajaran dari Ibu Guru. Hari ini kita akan membahas mengenai materi bangun ruang. Nah, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang tahu apa itu bangun ruang? Nah, ini ada beberapa contoh bangun ruang yang ada di sekitar. Nah, itu kurang lebih hasil dari pengeditan media pembelajaran berupa video pembelajaran. Dalam pembuatan ini, saya menggunakan editing berupa aplikasi VN. Selain aplikasi VN, juga bisa menggunakan aplikasi KineMaster atau Powtoon. Karena kemarin KineMaster punya saya lagi bermasalah, jadi saya menggunakan VN sebagai aplikasi edit video. Dan untuk hasilnya juga kurang lebih hampir sama jika menggunakan aplikasi KineMaster. Berikut video penjelasan dari saya mengenai proses pembuatan media daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.